Guru Besar Ilmu Kepelitan Universitas Airlangga Unair, Surabaya dihadirkan sebagai ahli oleh PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Pengadilan Negeri Surabaya pada sidang permohonan PKPU dan kepelitan melawan PT Cahaya Energi Semeru Santosa (CESS). Mengawali sidang, ahli berpendapat bahwa syarat PKPU adalah sama dengan dan syarat pilot, yaitu ada dua kreditur atau lebih, ada hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana. Dan kemudian sudah ada penetapan. Kemudian apakah terhadap hutang tersebut bisa ditagihkan kembali? Ya, sebenarnya misalnya saya lakukan tagihan 1 miliar, tapi sama pengurus PKPU misalnya itu dikata 500, setelah diverifikasi ternyata terbukti 500 juta. Kemudian saya mengajukan keberatan ke pengurus tersebut. Kemudian pengurus menyatakan bahwa ini yang terverifikasi 500. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengajukan keberatan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas ini akan menetapkan berapa tagihan ini, apa 500 atau 1 miliar. Setelah itu putusan hakim pengawas itu final and binding. Kalau di dalam kepelitan ada review prosedur, tetapi di dalam PKPU itu final begitu, karena memang tidak ada review prosedur di dalam proses PKPU. Bahkan di SEMA yang terbaru hasil di Semarang itu penetapan hakim pengawas atas perselisihan tagihan itu tidak bisa digugat melalui hakim pemutus. Ya, yang pertama berarti utangnya itu enggak ada karena sudah diputus sama hakim pengawas, kalau itu tadi melalui keberatan pengawas begitu. Kemudian yang kedua, perselisihannya adalah jadi melalui proses PKPU tadi, keberatan terhadap pengurus, kemudian banding kepada hakim pengawas, dan hakim pengawas yang menetapkan hasil akhirnya. Maka itulah yang mengikat begitu. Sehingga kalau misalnya tadi saya daftarkan 1 miliar ditetapkan 500 juta, ya sudah berarti memang utang saya adalah 500 juta karena sudah final tersebut. Kemudian diputus dalam keadaan PKPU. Ya. Kemudian kan ada proses atau tahapan dilakukan pengumuman melalui surat kabar atau koran atau berita negara Republik Indonesia terkait dengan proses tersebut. Nah, apa maksud dari dilakukannya pengumuman tersebut? Ya, yang pertama ada dua asas di dalam pilihan. Ya. Yang pertama adalah asas namanya erga omnes. Putusan pilot atau PKPU itu mengikat ke semua orang begitu. Tidak hanya orang yang berperkara saja. Ini berbeda dengan perdata. Saya bukan saudara diputus hakim, maka putusan itu hanya berlaku saya dengan saudara saja. Tapi kepada pihak lain tidak berlaku. Tetapi di dalam PKPU kan tidak. Saya memohon saudara PKPU atau pilot diputus PKPU atau pilot, semua kreditor akan terikat. Itu namanya asas erga omnes begitu. Karena itu di dalam kepailitan itu kreditor yang tidak mengajukan permohonan kepailitan pun dia bisa kasasi karena dia akan terikat pada putusan itu begitu. Kalau untuk PKPU kan memang nggak ada upaya hukum ya, nanti setelah ditolak homologasinya baru ada upaya hukum. Kemudian terkait dengan keberlakuan putusan PKPU itu adalah erga omnes, maka ada asas namanya asas promulgasi ya. Asas bahwa putusan PKPU atau pilot itu harus diumumkan. Kalau di ketentuan kita harus melalui berita negara dan 2 surat kabar. Ini untuk menegaskan bahwa semua orang akan terikat karena itu harus diumumkan. Jadi dengan diumumkan tersebut maka berlaku seperti peraturan pada umumnya adalah res fiksi hukum bahwa semua orang terikat. Jadi orang tidak bisa mengatakan saya nggak daftar karena saya nggak tahu keputusan pilot atau PKPU tersebut. Jadi dua asas ini saling berkaitan. Dengan demikian kalau saudara ditanyakan bahwa kepailitan atau PKPU yang diumumkan itu berarti sudah memenuhi asas promulgasi tersebut, dan karena itu adalah berlaku asas erga omnes, berlaku pada semua pihak yang terkait. Menurut Yohanes Dipa, kalau PT CESS masih merasa ada hutangnya, silakan diuji atau digugat bukan di perdata niaga, melainkan di perdata biasa. Tapi apapun itu kan sudah ada penetapan dari hakim pengawas terkait putusan itu. Artinya tidak boleh diajukan PKPU lagi. Apalagi hasil FDG Mahkamah Agung di Semarang dan Surabaya yang mengatakan terhadap putusan yang sudah ada homologasinya tidak dapat diajukan permohonan PKPU lagi, pungkasnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi
mengikat semua Pak ya? Iya. Nah, homologasi ini tadi memutihkan semua perikatan yang terjadi sebelum adanya homologasi. Artinya semua perikatan itu tunduk pada ketentuan yang sudah ada di dalam putusan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Nah, jadi permohonan ini diajukan oleh PT Cahaya Energi Semeru ya, dapat nanti dicek PT CS kepada PT CFK Cahaya Fajar Kaltim. PT CES ini adalah kreditor pada saat pada saat proses PKPU PT CFK yang terdahulu sudah ikut dalam pendaftaran tagihan. Lah kok anehnya sekarang ngajukan permohonan PKPU ulangan. Nah ini loh. Nah, alasannya karena di dalam proses PKPU sebelumnya kan dia ngajukan tagihan kurang lebih ada 91 miliar. Ternyata ada yang dibantah, ada yang diakui. Yang diakui hanya sekitar 60-an, yang dibantah sekitar 29 lah, kurang lebih segitu. Nanti detailnya ada di berkas. Versi ini Pak, PKPU Pak. Iya, diakui dong. Nah, kemudian karena ada yang dibantah tadi itu, dia ngajukan kasasi. Iya loh, nggak puas terhadap putusan pengesahan perdamaian. Dan juga ngajukan permohonan PKPU. Sisanya tadi itu. Sisanya tadi, bukan sisanya yang dibantah tadi. Dasarnya itu. Kan sudah diperiksa nih. Verifikasi. Nah, untuk penetapan awas itu tadi yang mengakhiri sengketa sudah. Ya sudah nggak ada. Ya nggak ada. Kayak misalkan jenengan gugat saya utang 100 juta misalkan. Saya merasa nggak punya utang 100 juta nih. Kemudian jenengan gugat saya. Ada putusan pengadilan. Lah, masa tetap ada utangnya? Kan ya nggak ada. Kan gitu sih. Seperti yang dibilang ahli tadi, melalui jalur perdata ya. Ya, kalau dia merasa ada masih ada utang, ya silakan diuji bukan di perdata niaga, tapi di perdata biasa. Gitu. Tapi apapun itu kan sudah ada penetapan awas terkait dengan perselisihan tagihan tadi. Nah, artinya ya sudah nggak boleh diajukan lagi permohonan PKPU. Dan ada istilahnya hasil FGD Semarang dan Surabaya mengatakan apa? FGD dari Mahkamah Agung ini mengatakan bahwa kalau terhadap debitur yang sudah ada putusan homologasi tidak dapat diajukan permohonan PKPU lagi. Bisanya apa? Bisanya ngajukan gugatan perdata. FGD Focus Group Discussion. FGD Focus Group Discussion yang diadakan oleh Mahkamah Agung, yang pesertanya pada waktu itu Semarang dan Surabaya. Pak tadi yang asas yang dibilang tadi asas apa erga omnes. Jadi putusan perkara PKPU itu kenapa kok harus ada diundang nih? Kok bukan hanya pihak yang pemohon dan termohon saja kalau ada keputusan PKPU? Kok semua orang bisa daftar? Ya karena putusannya bersifat erga omnes, berlaku untuk semua. Bukan hanya pemohon dan termohon, tapi seluruh pihak. Semua pihak. Iya, menguasai semua pihak. Tanggapannya permohonan PKPU baru ini adalah terkesan mencari-cari dengan tujuan atau itikat yang tidak baik menurut kami. Karena apa? Ternyata selain dia ngajukan permohonan PKPU, dia juga ngajukan kasasi. Sekalipun tadi di persidangan ternyata kasasinya dicabut. Kan aneh ini. Apa sih tujuannya? Kan gitu. Padahal pada waktu proses PKPU dia sudah setuju proposal perdamaian. Oke ya. Oke ya. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.